Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to Eviver Channel bareng saya Atika. Yang pastinya di channelnya Anak Muda Klaten dan Made in Klaten pastinya. Nah, di podcast kali ini kita masih disponsori oleh Bimbel Quran Rubaiat. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar Al-Quran bisa lihat di description box di bawah ya. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita sedang berada di sebuah desa yang notabene ini kepala desanya itu seorang perempuan milenial. Nah, kita mau kali ini kita bakal kulik-kulik nih kisah inspiratif dari beliau dan menjadi kades milenial, dan berkat beliau juga di desa ini udah ada banyak penghargaan dan juga pencapaian yang bisa diraih oleh beliau. Saya sebutin dulu ya. Yang pertama itu dari data yang saya peroleh itu menjadi juara lomba administrasi 3 tahun berturut-turut. Kemudian dari 7.809 desa mewakili Klaten menjadi masuk ke lomba Jogotongo, dan kemudian yang ketiga ini menjadi nominasi Desa Lestari di Klaten. Nah, langsung aja nih kita sapa langsung dengan Ibu Lili Ratnawati. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Lili. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat, Mbak Pasti Tika. sibuk banget nih ya, Bu ya. Jadi kades ya, Bu ya. Betul. Apalagi saya ini kadis pandemi. Kades pandemi ya, benar. Kadis pandemi. Oke, Bu, boleh disapa dulu nih, Bu, teman-teman Eviver, Bu. Halo teman-teman Eviver, saya malah sulit nyebutnya. Teman-teman Eviver di Kabupaten Klaten khususnya. Perkenalkan, nama saya Lili Ratnawati. Saya Kepala Desa Pelawian, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Saya Kepala Desa periode 2017-2023. Oke, 2017 sampai 2023 ya, Bu ya. Oke, Ibu Lili Ratnawati, SPD MIP. Bener ya, Bu ya? Bu, saya nyebutin aja ini udah tertarik banget, Bu, mau bahas gelar belakang Ibu ini. SPD dan MIP. Jadi kan itu kan dari gelar sarjana pendidikan dan magister ilmu pemerintahannya, Bu ya. Nah, nanti boleh diceritakan ke teman-teman nih, Bu. Gimana sih, Bu, ceritain dulu kok bisa gitu dari itu kan ibaratnya dua gelar yang berbanding terbalik ya, Bu ya. Beda jauh gitu ya. Dari seorang sarjana pendidikan, seorang pengajar, terus menjadi magister di ilmu pemerintahan gitu. Nah, gimana sih, Bu, ceritanya dulu atau sejarahnya gitu? Ya, cita-cita awal itu kan dulu itu pengen menjadi seorang guru ya, yang pasti. Oh ya, cita-cita selesai SMA lalu menjadi seorang guru. Tapi ketika di tahun 2017 saya dilantik menjadi kepala desa, pada akhirnya jabatan kepala desa ini bagi saya tersesat di jalan yang benar, Mbak Tika. Di jalan yang benar. Kenapa saya sampaikan tersesat? Karena apa? Saya gelap. Ilmu tata kelola pemerintahan itu saya gelap, saya tidak begitu memahami. Nah, kalau di jalan yang benar, berarti saya dipercaya masyarakat untuk mengemban amanah selaku kepala desa untuk membawa perubahan untuk desa saya, khususnya di Desa Pelawian. Nah, ketika saya sampaikan tersesat, pada akhirnya yang ingin saya motivasikan untuk diri saya adalah apa? Saya harus belajar. Makanya karena saya punya kesempatan untuk belajar, saya belajar untuk pendidikan ilmu pemerintahan seperti itu. Karena S1 saya sarjana pendidikan, lompatan yang sangat jauh. Iya, jauh sekali. Kenapa saya disampaikan kenapa kuliah di ilmu ilmu pemerintahan? Karena saya seorang kepala desa. Mau tidak mau saya harus memahami tata kelola pemerintahan. Nah, dari situ kalau saya pahami setidaknya nanti karena saya punya perangkat desa seperti itu kan saya bisa menerapkan hal itu juga seperti itu. Berarti dulu sebelum Ibu masuk ke dunia pemerintahan ini, Ibu sempat jadi guru dulu gitu, sempat menikmati maksudnya sarjana pendidikannya dulu gitu, Bu? Iya, betul. Saya sempat wiyata honorer dulu di sekolah. Habis itu saya sempat wiyata bakti. Setidaknya ilmu pendidikan saya terapkan walaupun tidak berlangsung lama. Terus habis itu langsung kayak kenapa, Bu, bisa jadi langsung pengen nih jadi kades, atau emang ada kesempatan atau ada yang mendorong dari belakang, ayolah maju gitu? Sebenarnya kalau dibilang pengen atau mendorong ya tidak juga, karena waktu itu saya cukup bisa mendampingi di perusahaan saya. Itu saya leader di perusahaan saya, tapi ketika waktu itu ada pemilihan kepala desa, dibuka ya sudah, bukan berarti iseng-iseng berhadiah, tidak, karena saya juga mengukur kemampuan. Yang pertama itu adalah mantan kepala desa mau 3 periode, lalu yang nyalon kedua adalah PJ kepala desa, paling enggak pernah di pemerintahan desa. Lalu saya berpikir, saya
seorang leader di perusahaan. Akan beda ketika nanti saya terapkan di desa kan seperti itu. Nah, dari situ ya kita mulai berkomitmen, kita rembuk dengan keluarga dan keluarga setujui, dan akhirnya sebenarnya miris juga karena entah saya diinginkan atau tidak, selisih suara saya dengan mantan Kades mau 3 periode itu hanya 4 suara. 4 suara ya, 4 suara. Iya, 4 digit orang, berarti kan cuma satu keluarga. Iya, ya dari situ saya mulai termotivasi. Oh iya ya, incumbent ini ternyata masih kuat pemilihnya. Dan dari situ saya mulai berpikir, oh ya saya harus memberi perubahan yang lain untuk Desa Pelawian. Setidaknya akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Mungkin akan berbeda ya Mbak antara Kades sepuh sama Kades yang lebih muda kan seperti itu. Langkahnya cuma dari situ saja. Kalau dibilang beruntung, saya hanya diberi amanah oleh warga Desa Pelawian untuk membawa perubahan kepada desa gitu ya. Oke Bu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan Ibu disebut sebagai Kades milenial nih, dan kayaknya udah viral di mana-mana gitu, banyak diundang di mana-mana gitu Bu. Nah, yang jadi pertanyaan, emang seberapa milenial sih Bu? Ataukah Ibu cuma disebut milenial itu sebagai karena usia Ibu yang muda, ataukah ada pencapaian atau visi misi Ibu yang mengarah ke generasi sekarang kayak gitu, gimana Bu? Ya sebenarnya banyak yang bilang Kades milenial itu karena faktor usia, mungkin bisa kan karena kita lebih muda. Dan kebetulan di Jogonalan sendiri itu kades-kades muda banyak sekali kan seperti itu. Kita sering sharing barengnya dengan kades-kades muda juga kan seperti itu. Ya kalau bisa disebut milenial karena kita kades itu dituntut untuk berinovasi. Bagaimana berinovasi untuk perubahan warga masyarakatnya kan seperti itu. Nah dari situ banyak sekali kita, karena prinsipnya asal kita mau belajar saja Mbak Tika, kita mau belajar, akhirnya pada titik tertentu kita punya pemikiran mau dibawa kemana desa saya, akan seperti itu. Kalau milenialnya saya rasa di desa-desa lain asal mau berinovasi juga akan disebut Kades milenial. Banyak sekali karena sekarang banyak sekali kades-kades muda seperti itu. Berarti tekadnya yang kuat untuk belajar ya Bu ya. Belajar untuk membangun. Oke. Bu, dari pencapaian-pencapaian yang saya sebutkan tadi depan, kayak tadi dari mewakili lomba Jogotongo sebagai desa lestari, terus 3 tahun berturut-turut juga menjadi juara administrasi ya. Desa. Nah itu dalam waktu yang singkat banget ya Bu ya, dan background Ibu juga nggak ada pemerintahan, dan itu sebagai suatu yang juara itu loh, gitu. Nah itu tips dan triknya apa sih Bu? Kalau saya bisa cerita, di masa awal pemerintahan saya 2017, 2018, 2019 itu kita menang lomba administrasi desa se-Kecamatan Jogonalan. Karena di Jogonalan ada 18 desa. Ya waktu itu cukup, ya alhamdulillah lah gitu, karena di 2020-2021 kan tidak ada karena pandemi kan seperti itu. Lalu setelah itu di 2020 kita mengikuti lomba Satgas Jogotongo. Awal pandemi ya? Iya, awal pandemi. Saya cerita dulu, sebelum lomba Satgas Jogotongo itu di bulan Juli itu kita kerawuhan Bapak Menteri Desa. Awalnya dari situ. Kerawuhan Bapak Menteri Desa waktu itu meninjau tentang new normal yang ada di desa. Nah, dari situ akhirnya bisa ngeling ke provinsi. Seperti waktu itu juga blank juga, ini ngeling kemana? Wong taunya cuma kecamatan, kabupaten kan seperti itu. Setelah kerawuhan Bapak Menteri itu kita bisa ngeling ke provinsi, bahkan bisa ngeling ke pusat juga. Akhirnya apapun yang diadakan lomba baik dari Dispermasdes ataupun yang lainnya kita coba ikuti. Kita coba ikuti, alhamdulillah di 2020 itu ada lomba Satgas Jogotongo. Lalu saya berembuk dengan para perangkat, gimana kalau kita mengikuti lomba Satgas Jogotongo tersebut, berani enggak gitu kan? Insya Allah berani Bu. Lalu saya tunjuk, karena Satgas Jogotongo itu modelnya tingkat RW. Lalu waktu itu saya tunjuk di RW 10. Kebetulan RW 10 itu RW pemenangan saya. Seperti itu. Lebih bisa dikondisikan. Mohon maaf dalam arti saya jujur loh ya, lebih bisa dikondisikan, lebih bisa dikomunikasikan. Nah, dari situ Satgas itu kan penilaiannya ada 4 kriteria. Iya. Dalam artian bidang kesehatan, bidang ekonomi sosial, lalu bidang hiburan sama bidang ekonomi. Iya, bidang ekonomi. Dari keempat bidang ini kita lalui, kita bikin bidang-bidang itu semua bekerja. Waktu itu memang di masa pandemi itu memang belum begitu kelihatan. Iya, karena awal pandemi ya. Iya, awal pandemi orang belum itu gitu, masih berpikir percaya tidak percaya adanya COVID-19. Pada akhirnya untuk bidang kesehatan sendiri, intinya kami berkolaborasi dengan bidang desa. Waktu itu dengan bidang desa. Lalu di Satgas ekonominya mulai dimunculkan jimpitan.
jimpitan, lalu bikin tanaman sayuran itu untuk keperluan satu RW kan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bidang sosial keamanan kan seperti itu. Dari keamanan tersebut kan kadang ada beberapa warga yang terpapar COVID-19 tapi masih kemana-mana. Kalau nggak gitu setidaknya membantu. Oh ya, mari keamanan. Setiap malam ada jam malamnya kan seperti itu untuk dijaga. Lalu untuk Satgas hiburan waktu itu ya paling enggak memberi pelatihan-pelatihan kepada anak-anak menari atau menyanyi, membuat mereka bahagia di kala pandemi. Nah, dari situ dilombakan, alhamdulillah di Saplawean itu masuk 6 besar dari 7809 desa se-Jawa Tengah, kita masuk di 6 besar kan seperti itu. Nah, alhamdulillah dari 6 besar itu kita berani, oh iya ya, ternyata kita bisa mengukur kemampuan di desa kita. Kita juara, ini yang menjadikan setelah itu saya lebih mudah penanggulangan COVID-19 di tahun 2021. Puncak-puncaknya. Yes, puncak-puncaknya. Karena apa? Di tahun itu ketika booming-boomingnya kita setiap RW sudah mencanangkan Satgas Joko Tonggo tersebut, programnya Satgas Joko Tonggo itu sudah dijalankan seperti itu. Jadi ketika boomingnya pandemi itu, Satgas Kesehatan ya sudah bidang kesehatan itu membantu bidang desa, setidaknya mendata warga yang terpapar COVID-19, lalu merangsum warga yang sedang isolasi mandiri, memberi vitamin dan yang lainnya, termasuk Satgas Ekonomi juga seperti itu, Satgas sosial keamanannya juga seperti itu, dan Satgas hiburannya mungkin di Satgas hiburannya kita diganti dengan pemulasaraan jenazah dan pemakaman COVID seperti itu. Oke, tadi tentang Joko Tonggo ya, Bu ya. Iya. Mas, sekarang tentang ini, Bu, Desa Lestari nih, Bu. Boleh diceritain ya, Bu, apa sih maksudnya Desa Lestari itu, terus kenapa kok Desa Saplawean bisa masuk nih nominasi Desa Lestari itu seperti apa sih, Bu? Oh ya, kalau bicara Desa Lestari itu ada di 2021 kan, habis Joko Tonggo. Ya, habis Joko Tonggo, lalu kita masuk di Desa Lestari. Itu kerjasama dengan Taniling waktu itu. Taniling itu? Ya, Taniling itu program Taniling kayaknya tingkat pusat ya, seperti itu. Karena diikuti oleh beberapa desa se-Jawa Tengah juga kan seperti itu. Nah, dari situ kita pemberdayaan masyarakat. Waktu itu yang kita ajukan adalah Ternak Itik Mantap Jaya. Waktu itu berada di RW 8 kan seperti itu. Kita ikutkan, alhamdulillah kita masuk nominasi 23 besar. Ya, 23 besar seluruh Klaten ini, Bu ya. 23 besar se-Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, benar. Provinsi Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah dari situ kan mungkin untuk kebanyakan view dan like-nya kan rata-rata saja kan itu, karena penilaiannya dari berbagai bidang yang menilai seperti itu. Kemudian, Bu, ini masuk ke visi misi Ibu yang mungkin kan ini juga pandemi juga mesti bakalan ada yang terbatas juga ya, Bu ya. Mungkin visi misi Ibu yang belum tercapai atau direncanakan besoknya ke depannya ya, Bu. Boleh disampaikan. Saya nggak bicara impian ya atau yang ke depannya akan seperti apa, tidak. Yang pasti yang saya lakukan saat ini adalah memberikan pelayanan prima untuk warga masyarakat saya di Saplawean. Selalu saya tekankan kepada para perangkat saya bahwa kita, pemerintah desa itu pelayan masyarakat. Mari kita beri masyarakat kita layanan yang prima. Jangan sampai masyarakat itu kecewa di kantor desa. Oh, gini ya, seperti ini, bahkan seolah-olah membuat mereka tidak nyaman. Takut bahkan, yang kantor desa ya seperti itu. Makanya kita membuka paradigma warga bahwa apapun yang terjadi datanglah ke kantor desa, kecuali satu, urusan utang piutang jangan, nanti minta bukades yang bayar lah, ya aduh kan seperti itu. Ya, sama kalau dibilang pencapaian, saya bicara tentang pencapaian saat ini memang pencapaian kita adalah tentang aset desa. Bagaimana kita mengupayakan aset desa itu untuk disertifikatkan. Kan banyak sekali sekarang tanah kas desa yang dikuasai oleh warga. Nah, pada akhirnya kita bisa mensertifikatkan tanah kas desa itu sebanyak 63 sertifikat di Desa Plawian ini. Yang pasti bukan atas nama saya kepala desa, tapi atas nama pemerintahan Desa Plawian. Itu yang mungkin langkah awal saya, bagaimana mengamankan aset desa. Setelah itu kita mengoptimalkan aset desa itu supaya
menjadi hal yang produktif untuk PA di desa. Dalam artian lokasi-lokasi aset tanah kas desa itu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Contohnya yang real itu yang kita lakukan kan gitu. Semua pencapaiannya di tahun Ibu ya Bu? Iya, ya setidaknya kan saya terus berkontribusi ke depannya bahwa aset desa itu sudah kita sertifikatkan itu aman kan. Karena banyak sekali aset desa itu menjadi sengketa. Seperti itu. Ini Bu, masuk ke kepemimpinan nih Bu. Kan kalau fitrahnya wanita itu mungkin dipimpin ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu menjadi seorang pemimpin di pemerintahan desa, pasti kan banyak tantangan nih. Mungkin kalau di desa tantangannya nih lebih ke ketemu dengan orang laki-laki gitu, atau yang lebih sepuh juga. Nah, gitu Ibu gimana ngatasinya Bu? Kalau saya dibilang galak ya, saya termasuk kades galak, tapi saya punya prinsip bahwa galak saya ini saya tidak celutak loh ya. Wah, bukan kades pelawian kuwi galak, tapi saya juga mau nerima duit. Halah galak emang galak celutak gelem nampa duitnya wajar. Biasa akeh kancane kan seperti itu. Nah, dari situ kan saya mulai berpikir bagaimana kalau dibilang Bu Kades itu tidak bisa bahasa Jawa. Iya, saya itu bisa dibilang saking milenialnya akhirnya bahasa Jawa kromo dan yang lainnya cukup bisa, saya tapi saya mau belajar. Awal-awal Atur Pambagio itu saya baca sampai sekarang pun saya masih baca, tapi saya enggak apa-apa. Ini loh yang bisa saya lakukan. Proses belajar karena saya mau belajar dan saya mau tampil kan seperti itu. Nah, dari situ mungkin saya mulai berpikir bahwa yuk mari kita sama-sama melaksanakan hal-hal yang sudah ditetapkan untuk hal tersebut seperti itu. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau kita lihat nih ya Bu, hot issue-nya anak-anak muda sekarang kan nggak mau nih keluar dari zona nyamannya ya. Tetap aja Pak, minta zona nyaman, ya udah aku ngejalani itu gitu. Nah kalau Ibu kan dari SPD KMK ketika keluar dari zona nyaman, nah Ibu bisa kasih tips dan triknya buat anak-anak milenial nih Bu biar mau keluar dari zona nyamannya, mencoba hal baru mungkin ya Bu. Saya tuh tidak pernah hidup di zona nyaman ya, Bu. Makanya ketika dibilang gimana sih Bu kemarin sudah menjadi pemimpin di perusahaan jenengan sendiri, ya memang ketika saya jadi pemimpin di perusahaan saya nyuruh ya kamu. Tapi ketika saya menjadi kepala desa saya disuruh loh ya. Bu Kades mungkin jenengan ngeten. Oh iya, nggih. Saya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oh nggih Pak, nggih. Seperti itu. Nah, dari situ mungkin bisa dibilang saya rasa tidak ada zona nyaman kalau orang berpikir paradigma maju loh ya, kan seperti itu. Maju ke depannya untuk masa depan, kan seperti itu. Asal mau maju ke depannya untuk masa depan, orang pun akan berani kok keluar dari kalau dibilang zona nyaman. Zona nyaman mereka tuh sebatas apa sih? Kecuali orang akan bilang freedom loh ya. Wah, saya sudah freedom. Lalu ditanya level freedommu itu yang seperti apa? Kan subjektif ya Bu ya itu. Iya, subjektif saja. Nanti kalau saya beri trik tipsnya tidak cocok dengan yang lainnya, saya malah di demo nanti. Ya seperti itu ya. Oke Bu, terakhir nih boleh kasih closing statementnya buat teman-teman nih. Mungkin atau motivasi atau harapan nih Bu untuk teman-teman semua di ini. Motivasi saya itu cukup bisa memotivasi hidup saya sendiri aja, saya terima kasih. Nah, dari situ mungkin kalau saya berpesan untuk teman-teman kepala desa yang lainnya di Kabupaten Klaten. Dalam artian begini, teman-teman kepala desa, mari kita sebagai kepala desa itu menjadi pelayan masyarakat. Kan seperti itu. Mari lebih fokus kan seperti itu menjadi pelayan masyarakat. Jangan menjadikan segala sesuatunya itu akunya yang diperlihatkan. Itu sudah keliru. Jangan aku harus begini, tidak. Aku seorang kepala desa tidak. Tapi mari teman-teman kepala desa kita di sini dijadikan oleh masyarakat itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi harapannya mari sama-sama memajukan desa bersama-sama kan seperti itu. Dan untuk mungkin para kadus, relawan dan pemuda-pemuda agar aktif dalam acara, mungkin sebentar lagi kan kita mau musreng Bangdes kan seperti itu. Di musreng Bangdes itu harapannya nanti mereka yang punya usulan-usulan yang kreatif silahkan disampaikan ke desa. Ini ada dana desa loh ya. Dana desa itu untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Harapannya apa? Di 2022 mari kita berdayakan bersama-sama. Jadi setelah pandemi ini berakhir harapannya kita berlari untuk pemberdayaan masyarakat. Dimulai dari mana? Dari relawan dan para pemuda itu punya usulan apa? Wong kita bisa danai pakai dana desa. Dana desa itu besar loh ya. Kan seperti mari dimanfaatkan bersama.
Oke, Bu Lili, terima kasih banyak atas waktunya, udah bisa ngobrol nih, kita gali kisah-kisah inspirasinya, ternyata hebat sekali ya Bu. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi mungkin di periode kedua Bu, atau mungkin di tingkat atas lagi ke depan. Amin. Iya, saya doain dari teman-teman semua, semoga Ibu tambah sukses juga ke depannya ya. Terima kasih banyak Bu waktunya. Terima kasih Mbak Tika, salam untuk teman-teman. Iya, baik. Oke teman-teman, kesimpulan yang saya dapat dari mungkin ngobrol bareng Ibu tadi, untuk generasi Z nih, jangan lupa, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena manusia hebat itu bukan dibuat dari zona nyaman. Oke, demikian podcast kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen video ini jika bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.